saksi Rivaldi sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa kita melakukan tanya jawab ya? Bisa. Rivaldi ini adalah salah satu yang dianggap sebagai pembunuh Eki dan Vina. Saya ingin cerita Rivaldi itu kenapa bisa tiba-tiba Rivaldi itu ada di Polresta Cirebon. Setahu saya setelah saya lihat berkas, Anda itu sebelumnya sudah ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat untuk kasus sajam. Nah, betul ya? Nah, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kemudian Anda dibawa ke Polresta Kota dan kemudian disatukan dengan mereka ini? jadi ceritanya saya sudah 3 hari di dalam polsek. Tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya itu unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Kejadian apa Pak? Karena itu kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijedot-jedotin ke teralis. Di situ saya masih berontak. Nanti dulu Pak, ini apa-apaan Pak? Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Nah setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk. Saya lihat tuh Sudirman. Saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu di situ. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman, yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain dari situ? Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu? Kata situ, bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, akhirnya mereka cerita. Nah, sampai saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangan itu BAP, itu berkas kata saya tuh. Ayo sama-sama, kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin lagi di situ habis. Sama penjagaan, sama polisi gantian itu. Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan, sampai saya buktikan di depan hakimnya kalau itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu ya? Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan lain sebagainya ada di sini. Iya. Nah ini bukan kamu. Saya tidak tahu menahu tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa, gitu loh. Sambil dipukulin, sambil diinjek-injek. Jadi mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Ayo, maju Pak Yudi.
juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah dibuktikan di depan hakim, saya sudah coba tanda tangan di depan hakim. Coba tanda tangan kamu mana? Tiga kali Pak. Tanda tangannya tiga kali. Atas lagi, atas. Kemudian jadi ada di polsek gitu. Ya, itu pas tanggal 29 Pak. Iya. Ya setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum, saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya, sama cewek saya, lagi jalan di situ di depan Gerage tuh, di tukang nasi jamblang. Nah terus kita cekcok lah biasa, cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ, mungkin tukang nasi jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya pulang ke rumah yang di Cipto, saya ngambil alat, saya muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh, Aldo minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang polsek Talunnya datang. Akhirnya saya dibawa ke polsek dan saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang sejujurnya ya. Ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong, ya. Selanjutnya saya dengar kabar atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di staples. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan sini Pak, sama di sini di alis-alis gini. Di kini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alami? Ya itu saya diinjak, ya begitulah Pak. Disetrum, ditembak, di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjak-injak apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang melanjutkan? Tentang Mandau. Baik. 29, 30, 31 di Polsek urusannya dengan Mandau. Itu punya saksi. Ya, saya Kalau barang itu dilihat bisa mengenali. kenal. Pertanyaan saya waktu Anda di sidang di kasus yang bersama rekan-rekan ini, Iya. apakah ada muncul barang yang Ada. namanya Mandau? Ada. Apakah Mandau itu bisa Anda kenali punya Anda? Iya punya saya. Jadi Mandau itu proses awalnya di Polsek Iya. dengan kasus yang berbeda, Iya. kemudian muncul di persidangan Iya. lain di kasus yang berbeda dan itu punya Anda. Iya benar. Oke, masih. Jadi Anda kan didakwa bahwa dengan teman-teman Anda yang lain bersama-sama dengan 11 orang, 3 DPO, ya, itu ada menusuk pakai samurai panjang, ada pakai samurai pendek, ya. Itu
ternyata barang bukti yang Anda bawa yang dilihat itu hanya satu. Hanya satu. Mandau saya. Mandau. Ya. Ada tukang Bukan sulap samurai. berarti ya. Oh ya. Padahal di dakwaannya jelas bahwa itu adalah samurai. Ya. Ya. Samurai itu pasti berbeda dengan bentuk mandau. Iya. Ya. Dan dua lagi, karena ada samurai panjang dan Pendek. pendek. Yang dihadirkan satu atau dua mandaunya? Satu. Oh, enggak beranak ya? Enggak, satu ya tetap ya? Satu. Oh, ya. Satu. Kamu ingat satu? Ingat. Oke. Kemudian kamu pernah dengar nggak nama Andi, Dani, dan Peggy? Tidak, Pak. Tidak dengar? Tidak. Selain dengan terpidana yang lain, kamu tidak kenal? Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di Polda, Pak. Baru kita bisa nanya-nanya, cerita-cerita gitu loh. Karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih. Dan ternyata mereka juga sama seperti apa yang saya alami gitu. Oke. Ya, dari saya cukup. Mungkin Cindy ada yang sampaikan? Ya, Rivaldi. Sehat ya Rivaldi ya. Oke. Tadi kan sudah dibahas ya di tanggal 29 itu kan kamu itu ditangkap di Polsek Utbar ya. Tadi kamu menyebutkan calon, berarti kamu ditangkap di Polsek Utbar ya kan. Nah, pada saat kamu membawa mandau itu kan tidak sedang berjalan dengan pacar kamu itu kan? Tidak, berarti saat kamu berada di rumah Aldo. Nah, saat kamu ditangkap ya kan di Polsek Utara Barat itu kamu langsung di BAP. Besok paginya di BAP. Terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu? 3 hari. Setelah 3 hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban. Coba diulangi dengan jelas. Pada saat itu kamu langsung didatangi beliau. Apakah ada dari pihak Polsek menemani bapak almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel tersebut? Ya. Tidak, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya lah atau siapa. Tapi perlu diketahui sewaktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa gitu. Saya belum tahu, saya belum kenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh. Setelah udah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu Pak, karena itu saya udah 3 hari di sini Pak, karena itu. Kejadian apa Pak, karena itu? Ya pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijerut-jerutin, disitulah saya baru mulai berontak, apa-apaan Pak, karena itu. Ada berapa orang pada saat itu Pak Rudi, bapaknya almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat? Sekitar 3-4 orang lah. 3-4 orang masuk ke dalam sel apa di luar sel? Di luar. Di luar sel. Terus habis kamu dijedot-jedotin ke sel, apalagi yang dia bicarakan? Ya udah ngaku aja, teman-teman kamu di Polres sudah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak, kan itu. Akhirnya si Sudirman lah yang dimunculin itu. Karena saya nggak kenal sama Sudirman, saya teriak-teriak lah, saya marah-marahin Dirman. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu kok, kata saya tuh. Kalau kamu memang kenal saya, nama saya siapa? Saya gituin kan. Nah terus si Sudirmannya entah disuruh polisi, entah dipaksa sama polisi. Dirman, yang mana orangnya, coba sebutin itu Pak, yang ada tato di lehernya Pak. Nah pada saat di dalam sel itu ada berapa orang selain Cuma kamu? saya. Oh cuman kamu, makanya Iya. kamu yang didatangin. Nah pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika, Iya. saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polres Kota? Langsung dibawa. Langsung dibawa, bareng dengan Sudirman. Iya. Nah saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong, ya kan, didorong. Itu sampai kamu ingat nggak ke ruangan mana kamu dimasukin? Apa langsung ke sel kah atau ke Enggak, ke ruangan unit narkoba itu. unit Saya sempat narkoba baca lagi? dulu. Oh gitu. Terus itu juga. Iya. Ada siapa di dalamnya? Ya, ada yang tadi bawa saya. Apakah ada yang di belakang ini? Enggak ada, saya ketemu sama Jaya aja. Itu Jaya? tadi, itu sebenarnya di ruangan reskrim. Oh setelah di ruangan resim, tapi Iya. pada unit di narkoba tidak ketemu sama sekali. Hanya ada orang-orang yang tadi menjemput kamu dari Polsek Utara Barat itu ya. Iya, benar. Nah pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya? Apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan, ucapan bahwa kamulah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi? Ya saya cuma dipukulin doang di situ Bu.
Langsung dipukulin aja Langsung tanpa ada dipukulin. pertanyaan. Iya, di situ saya mulai marah-marah tuh. Apa-apaan Pak ini, saya masih berontak di situ. Terus akhirnya, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa Pak? Saya masih teriak-teriak di situ tuh. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja saya malah tambah dipukulin, tambah hancur gitu loh. Di unit Narkoba itu. Ya. Kamu ingat berapa lama? Apa kamu sampai pingsan kah di situ langsung kamu dipindahkan ke sel? Apa memang seharian kamu di situ? Enggak, sekitar sampai jam 2-an, jam 2, jam 3-an itu baru saya Jam dipindahkan. 2, jam 3 siang malam? Siang. Siang. Di situ. Terus kamu dipindahkan ke? Ke reskrim dulu tuh, ke reskrim terus di dikte kayak begitu lagi. Di ruang reskrim ketemu Jaya ini. Nah terus saya dibawa ke sel tuh, masukin ke sel. Di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya gitu. Di sel itu. Iya. Nah, pada saat di reskrim itu kan ketemu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma yang saya suruh ngaku itu aja sambil diinjek-injek. Oh, jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung, langsung Iya. todong bahwa kamu adalah yang Saya yang nusuk, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu loh. semua saat itu juga langsung. Nah, di situ Jaya, Ada Jaya, saya melihat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan ngeliatin dia gitu loh. itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan Saya ke langsung sel. dipindahkan ke sel. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Eko. Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Ada Tahanan lain gitu. tahanan yang lain. Tahanan lain.